Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang sosok sang pemimpin akhir zaman yang telah dinubuahkan dari berbagai kitab. Dialah yang diberi nama Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Untuk berbincang-bincang tentang hal ini, untuk membahas Satrio Piningit atau Imam Mahdi, kita akan terhubung bersama Bang Jamhar di Papua Jayapura. Kita akan mencoba menghubungi untuk berbincang-bincang tentang sosok sang pemimpin akhir zaman. Dengan tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudaraku? Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan kebesaran Allah, saya dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Berkat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Jadi Bang, pada perbincangan kali ini kita masih membahas tentang Satrio Piningit, Bang. Ya. Jadi Bang, kan Satrio Piningit ini sangat ditunggu kehadirannya, Bang. Beliau sangat diharapkan. Harapan dari umat akhir zaman, Satrio Piningit ini akan membawa keadilan, menegakkan hukum, dan mensejahterakan umat manusia di akhir zaman ini. Jadi Bang, kalau Satrio Piningit itu diharapkan kedatangannya, kira-kira Bang, kalau menurut Abang, apa kelebihan beliau sehingga beliau sangat diharapkan di akhir zaman ini tentang kedatangannya, Bang? Ya, benar. Ini sesuai dengan ramalan Jayabaya, memang benar adanya. Karena Satrio Piningit ini adalah manusia Asia yang dipersiapkan untuk akhir zaman untuk memberantas kezaliman atas perintah dan Allah Subhanahu wa taala. Satrio Piningit ini telah menjalani proses penyempitan, perjalanan spiritual. Perjalanan yang dilakukan Satrio Piningit adalah perjalanan kesucian dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa ataupun bencana, karena manusia di zaman adalah manusia yang dimuliakan, lebih mulia dari manusia awal. Jadi Satrio Piningit ini tugasnya adalah memberantas kezaliman, menegakkan keadilan sesuai dengan ketentuan yang baginda jalani, yaitu menjalani perintah Allah dan menjalani aturan dunia. Kalau Satrio Piningit atau Imam Mahdi, kan Satrio Piningit ini adalah Imam Mahdi itu sendiri kan Bang?
Jadi kalau satu peningit kalau Imam Mahdi datang dengan membawa seperti apa Imam Mahdi dan Satria Peningit adalah dua nama, satu wujud. Tujuan mereka diutus di muka bumi ini adalah bagaimana sesuai keinginan baginda yang telah berjanji kepada Allah, umati. Jadi umati ini adalah kelanjutan bagaimana Muhammad itu memohon kepada Allah supaya umat yang ada di muka bumi ini di akhir zaman ini menjadi umat bagian dari Muhammad semua. Jadi Imam Mahdi itu dengan menyelamatkan umat ini dari segala macam perbuatan yang zalim, untuk mengenal diri, mengenal Tuhan, agar menjadi manusia kebanggaan Allah sesuai dengan perjanjian Nabi Muhammad bahwa termulia bukan adalah sahabat yang awal, tapi sahabat manusia yang terakhir yang tidak mengenal baginda, tapi menjalani perintah baginda walaupun tidak melihat wajah baginda. Itu yang saya tanggap. Jadi satu pining ini Bang, kalau dikaitkan dengan risalah-risalah sebelum datangnya Nabi Muhammad, apakah satu peningit ini termasuk membawa apa yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Maksudnya adalah risalah-risalah para nabi itu Bang. Menurut saya benar. Imam Mahdi atau sebagai peningit ini, dia menjalani kitab-kitab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab ini adalah kitab firman Allah yang tidak bisa ditiru oleh manusia, walaupun kepintarannya diakui, tapi dia tidak sanggup membuat satu kitab. Seperti apa yang Allah sampaikan, baginda sampaikan melalui sahabat. Jika kau beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada kadar baik dan kadar buruk, dan percaya kepada hari akhir. Kitab-kitab Allah ini adalah kitab-kitab yang terdiri dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, dan kitab-kitab yang merupakan kitab-kitab yang ditulis dalam perjalanan para aulia atau para nabi, seperti Imam Ghazali, Imam Hambali, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jalani, termasuk Siti Jenar dan Al-Halak itu. Mereka itu para aulia yang telah mendapat petunjuk dari Allah. Mereka adalah yang mempunyai kitab yang mengkaji dari 4 kitab itu sehingga menjadi kitab Al-Hayat atau kitab kekekalan. Kalau beliau telah hadir di tengah-tengah umat, apa yang akan terjadi nanti ketika beliau sudah dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah umat? Satria Peningit ataupun Imam Mahdi, setelah ada goro-goro bencana-bencana besar, sehingga manusia itu ketakutan. Mereka putus asa. Apa yang terjadi? Sehingga mereka memperbaiki diri. Mereka belajar tentang Allah, mendekatkan diri. Imam Mahdi
datang untuk bagaimana memberikan pencerahan, memberikan peringatan bahwa ini akhir zaman yang telah ditentukan dalam kitab-kitab, baik kitab Injil, Al-Quran, kitab Taurat, dalam nubuat kitab-kitab awal, bahwa kedatangan Imam Mahdi atau pengikut ini adalah satu manusia rahasia yang telah dipingit, yang telah ditentukan oleh Allah dalam semesta untuk menyelamatkan bumi dan seisinya yang ada yang ciptaan Allah itu. Jadi Satria Peningit ini adalah manusia yang dibekali Allah dengan ilmu-ilmu, terutama ilmu laduni, ilmu yang diturunkan kepada Isa Al-Masih putra Maryam, yang diajarkan oleh Baginda Khidir dan semua tokoh-tokoh sufi yang telah ada di muka bumi ini, yang diajarkan oleh Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kedatangan Satria Peningit ini, menurut pendapat saya, setelah saya pelajari, setelah saya melihat kode-kode alam yang saya lihat, Satria Peningit ini dia akan muncul di antara tahun 2025 sampai 2029. Jadi perbaiki diri, perbaiki semua apa yang telah dinubuatkan daripada orang-orang yang telah menceritakan tentang Satria Peningit atau Imam Mahdi. Itu benar apa adanya, karena beliau telah hadir di antara kita-kita yang ada sekarang ini. Beliau telah diproses gaib dari tahun 2009, dia selesai tahun 2019. Tetapi dalam perjalanannya dari tahun 2019, dia dijanjikan dia akan dimunculkan tahun 2029, antara 2019 sampai 2029, terutama tahun 2025 sampai 2029. Insya Allah itu petunjuk yang saya dapat. Jadi Imam Mahdi dan Satria Peningit itu ada. Apa-apa yang menjadi beban, apa-apa yang menjadi dosa mereka, karena kalau saya lihat sekarang ini, bumi telah berguncang, bumi telah memberikan peringatan, seluruh bumi Adam ini, maupun agama apapun harus memperbaiki diri. Karena agama Satria Peningit atau Imam Mahdi tidak memilih agama, tapi dia melihat orang seperti Allah berfirman, aku tidak pernah memandang manusia dari ketampanan, kegantengan, harta yang dia miliki, jabatan yang dia punya, tapi aku memandang manusia dari hati dan takwanya. Itu yang saya tahu. Jadi Bang, kalau Satria Peningit ini adalah sosok yang memiliki kelebihan, kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain atau orang biasa. Satria Peningit ini Bang, kalau sosok Satria Peningit ini, apakah Satria Peningit ini adalah reinkarnasi? Reinkarnasi atau titisan dari para orang-orang terdahulu, dalam hal ini para nabi, atau seperti apa menurut pendapat Abang? Satria Peningit adalah, setelah ilmu yang saya pelajari, Satria Peningit memiliki ilmu atau kelebihan-kelebihan. Jadi semua para nabi-nabi, para wali yang punya karomah atau yang punya mukjizat, itu semua diberikan kepada Satria Peningit. Cuma Satria Peningit menunggu tentang saya punya Allah, baru dia muncul. Karena itu adalah petunjuk dari Allah. Satria Peningit harus menjadi manusia rahasia yang mempunyai ilmu keabadian
mempunyai kekuatan lahir dan batin, mempunyai kesucian lahir dan batin, yang mempunyai ilmu lahir dan batin, gaib dan nyata. Jadi Satria Peningit memiliki semua ilmu yang telah diberikan oleh semua para nabi-nabi, dari yang sakti maupun yang biasa. Mereka adalah Satria Peningit yang memilikinya. Makanya Satria Peningit ini adalah manusia terakhir yang akan memberikan pencerahan kepada manusia di bumi supaya manusia bertobat. Karena Allah berfirman, sebanyak apapun dosa manusia di muka bumi ini, kalau dia bertobat, Allah akan mengampuninya sebelum nafas di tenggorokan. Itu kata Allah. Jadi Bang, barangkali Abang bisa menguraikan, bisa menjelaskan Satria Peningit ini atau Imam Mahdi ini adalah orang seperti apa atau manusia seperti apa sehingga beliau memiliki kemampuan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maksudnya yang tidak dimiliki oleh orang biasa, begitu Bang? Sebenarnya Satria Peningit adalah manusia biasa, tapi dia menjalani suatu proses yang tidak dilakukan oleh orang-orang lain. Dia dari kecil aja sudah susah. Dalam kandungan ibunya, dia orang tuanya merantau. Ibunya ngidam, tidak punya apa-apa. Ibunya sampai kepingin makan tidak bisa terpenuhi. Setelah dia lahir, ayahnya tidak menganggap dia sebagai anak. Karena pada waktu itu Satria Peningit dituduh sebagai tetes, jadi ayahnya berpikir bahwa bukan anaknya. Karena pada waktu itu Satria Peningit punya ibu masih muda, jadi dia berpikir bahwa ibu Satria Peningit selingkuh. Maka dia tidak pernah mengakui anaknya adalah Satria Peningit. Karena bapaknya tahu bahwa ibu Satria Peningit itu cantik dan banyak disukai, sehingga Satria Peningit tidak dianggap sebagai anak. Jadi dari kecil di antara keluarga itu Satria Peningit tidak disayang karena dianggap sebagai anak zina. Maka ini yang diterangkan oleh ibu Satria Peningit, bahwa kenapa Satria Peningit menanyakan, ya ibu, kenapa saya tidak disayang? Kenapa saya dibedakan dengan saudara saya? Tapi ibu Satria Peningit bercerita bahwa kau disangka bahwa kau anak pezina karena mama punya pacar banyak, sehingga bapakmu kira saya berzina. Tapi demi Allah, jika itu saya lakukan, maka saya termasuk bukan orang yang baik. Itu cuma pikiran bapakmu. Dari situ Satria Peningit menyadari bahwa apa yang bisa disampaikan ibunya yang dikatakan oleh bapaknya, mereka salah pengertian. Tapi Satria Peningit tidak pernah membenci ibu dan bapaknya. Dia berusaha untuk menjadi anak yang baik. Tapi begitulah, namanya sudah dendam, pasti jalannya pasti tidak mulus. Itu yang saya ketahui. Setelah dari itu, Satria Peningit terombang-ambing, diasingkan, pergi, merantau sendiri, ditinggal sama saudaranya. Satria Peningit diperlakukan tidak adil. Dia dihadik, dia disakiti, sampai cari makan sendiri, dia sekolah sendiri. Akhirnya dia menjalani kehidupan sendiri. Dia kembali kepada ayah yang sudah tua. Setelah dia kembali, ayahnya sudah tua, dia pulang mengabdi kepada ayahnya, walaupun tidak dianggap sebagai anak. Itu yang saya tanggapi tentang perjalanan Satria Peningit. Jadi Bang, kan Satria Peningit ini banyak kalangan, utamanya para spiritual,
di sana berpendapat bahwa beliau sudah ada, akan tetapi keberadaannya ini tidak ada yang mengetahuinya. Itu kenapa, Bang? Ini karena Satria Peningit. Kenapa dia belum muncul? Karena zaman ini masih zaman yang sangat buruk. Dia perlu dibersihkan. Karena kalau Satria Peningit dia muncul dalam keadaan zaman sekarang ini, dia akan dibunuh. Ya, dia akan dihabisi. Makanya Allah melindungi dia. Pada waktunya baru dia muncul. Jadi para spiritual, para orang pencinta Imam Mahdi atau Satria Peningit, mereka bersabar. Satria Peningit setiap hari berdoa seperti yang didoakan oleh Nabi Nuh. Orang-orang yang hidup di muka bumi ini jangan berada kalau mereka tidak akan sadar dengan apa yang mereka miliki, apa yang mereka cari. Kalau cuma dunia yang dia harapkan, maka dia tidak akan mengakui Satria Peningit diakui oleh orang-orang pencari yang mencari jati diri dengan apa yang mereka cari, diproses gaib, dihancurkan. Walaupun bukan dia, tapi dia ikhlas. Dia selalu berdoa karena dia tidak pantas, merasa dirinya pantas untuk menjadi pemimpin. Karena dia orang yang tidak bersekolah, orang yang tidak punya titel, orang yang tidak punya tata bahasa yang baik. Tetapi Satria Peningit dia tahu bahwa apabila Allah menghendaki, Allah berfirman, "Ikra bika lagi halal, hal karti insana min Allah, ikra wa rabbukal akram, alladzi alama bil qalam, alama insana ma la ya'lam." Baca kata Allah. Bacalah siapa yang menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dia harus membaca masyarakatnya. Apa kerjanya masyarakatnya? Petani, kau harus kasih bibit, kau harus kasih dana. Pegawai, bagaimana seorang pemimpin dari instansinya, dia harus bagaimana dia mengemban tugas sebagai pegawai supaya dia punya anak-anak buah itu bisa baik, bisa menjadi orang-orang yang menjadi harapannya sesuai dengan ilmu yang dia kembang. Begitu juga pedagang, bagaimana dia membeli barang supaya bisa laku, supaya dagangnya bisa maju. Apabila dia sudah bisa membaca diri, maka Allah menyuruh, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nama Tuhan adalah dalam Asmaul Husna 99 agama Islam adalah nama-nama Allah. Belajar bagaimana dia bisa menjadi diri manusia itu sendiri dalam 99 yang ada pada dirinya itu. Karena sebenarnya 100 tapi satu pelaku, yaitu manusia itu sendiri. Ya. Jangan bacalah yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Dan darah itu kalau sudah tidak punya darah, sekuat apapun manusia, sesakti apapun manusia, kalau sudah habis darah tetap out. Dia katakan lagi bahwa aku akan mengajarkan kamu dengan perantaraan kalam bagaimana manusia bisa menulis sehingga bisa mengetahui ilmu Allah dengan tidak menghafal tapi bisa membaca, dengan bagaimana yang penting-penting dia sembunyi, dia bikin nota, bikin perjanjian dalam suatu hal dengan menulis dalam kalam itu. Yang terakhir yang lebih penting kata Allah, aku akan mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Jadi kalau Allah mengajarkan kita, siapapun yang walaupun dia tidak paham, pasti Allah akan pahamkan dia. Dia bisa melakukan apa yang Allah kehendaki. Langit dan bumi pun akan menjadi pemimpinnya. Itu yang saya ketahui. Oke Bang, barangkali perbincangan tentang Satria Peningit kali ini kita akhiri, dan mudah-mudahan masih ada kesempatan diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala apa yang kita tidak inginkan, dan bisa kita lanjutkan di lain waktu Bang. Jadi Bang, perbincangan ini kita tutup. Oke? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam untuk seluruh alam. Amin, amin, amin.